Halo Bunda Ayah, selamat malam, selamat datang di acara webinar Parenting Babe and Books. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar kita, walaupun ini hari weekend ya, untuk mungkin Bunda dan Ayah di sini menghabiskan waktu family time bersama keluarga. Bersama juga kita Bib and Books, yaitu salah satu media online yang bahas putar parenting nih. Banyak info-info menarik yang bisa Bunda dan Ayah dapatkan dari Bib and Books. Salah satunya seperti tips parenting, lalu juga resep empati, lalu juga metode Montessori yang bisa Bunda Ayah cek di IG kami. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putri selaku MC yang akan memandu acara kali ini selama 1,5 jam ke depan. Yang mana acara kali ini akan mengangkat tema mengenai gizi anak nih, khususnya mengenai obesitas dengan judul Peran Gaya Hidup Sehat dalam Mencegah Anak Mengalami Obesitas. Baik, untuk sesinya sendiri terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu sesi pembukaan dan perkenalan tokoh, sesi kedua yaitu sesi pemberian materi, sesi ketiga sesi tanya jawab. Jadi Bunda dan Ayah yang udah punya pertanyaan nih nanti disimpan dulu. Nanti bakal bisa langsung ditanyain ke pembicara di sesi ketiga. Lalu sesi terakhir yaitu sesi penutupan. Nah, biar mencairkan suasana juga, dan juga untuk meramaikan juga, saya sudah nggak sendirian loh. Saya sudah ditemani oleh Kak Silviana Putri, seorang ahli gizi dan juga lulusan Universitas Erlangga, yang saat ini tengah menjadi sport nutritionist untuk atlet tenis meja di Kudus. Nah, mungkin saya mengundang Kak Silvi, bisa menyalakan. Oke. Halo Kak Silvi, apa Halo, kabar halo nih Kak? Kak. Sehat, Baik ya Kak Alhamdulillah. ya? Apa kabar nih Kak Putri? Baik juga Kak. Bunda dan Ayah juga di sini semoga kabarnya baik aja, terus keluarga juga sehat-sehat selalu ya. Nah, Kak Fitri nih, kita udah mempersiapkan, Kak Fitri sudah mempersiapkan materi-materi menarik tentunya ya Kak ya, untuk dibagikan kepada para orang tua nih. Pasti orang tua di sini udah nggak sabar ya. Oke. Nah, kenapa kita mengangkat mengenai obesitas? Kan seperti yang kita tahu ya Kak, kalau misalkan sama pandemi ini 2 tahun, anak-anak lebih beraktivitas di dalam rumah, yang tentunya aktivitas fisiknya juga berkurang dibandingkan dia beraktivitas normal seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasa. Nah, tentunya juga terdapat kenaikan juga dalam berat badannya juga. Gimana nih Bunda dan Ayah, apakah anak-anaknya juga mengalami kenaikan berat badan nih selama pandemi? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Nah, gini nih Kak, kan kalau misalkan di Indonesia itu kalau misalkan ngelihat anak kecil yang punya tubuh besar, pasti kan orang tua tuh kayak setuju gitu, kayak dia tuh menggemaskan, terus juga lucu, kalau bahasa kekiniannya itu gemoy, gemoy gitu ya Kak, kayak lucu, embul kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan anak kelebihan berat badan itu, walaupun lucu, tapi apakah sehat? Gitu kan, kayak pertanyaannya itu. Nah, terus kira-kira nih, pola hidup seperti apa yang bisa kita terapkan agar mencegah anak dari obesitas, namun pemenuhan asupan gizinya juga tidak berkurang? Pasti Bunda dan Ayah di sini penasaran juga, bukan? Langsung saja, mungkin saya persilahkan ya Kak Silvi untuk memberikan materinya agar menjawab semua pertanyaan tadi. Gitu. Baik, Oke terima Kak, boleh. kasih. Terima kasih Kak Putri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih para bunda dan ayah pada malam hari ini? Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu dan menghabiskan malam minggunya ini dengan kegiatan yang bermanfaat pada malam hari ini. Saya tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Kak Putri, tapi tidak afdol rasanya kalau saya tidak memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, saya Silvi, saya ahli gizi. Sekarang saya bekerja sebagai ahli gizi atlet di salah satu klub tenis meja di Kudus. Saya juga sebagai konsultan gizi di aplikasi konsultasi gizi di Gizi Nusantara. Nah, saya pengen tahu nih sebelumnya, Bunda dan Ayah di sini dari mana saja sih asalnya? Boleh dong tulis di kolom chat di bawah asalnya dari mana saja nih?
Boleh dong kita kenalan? Oke, kita tunggu ya. Apakah ada yang dari Pekanbaru? Halo Bunda Endang. Ada dari Padang. Wow, luar biasa nih. Dari Sumatera, dari Bogor. Oke, halo dari Garut. Luar biasa nih antusiasnya pada malam hari ini. Dari Bandung. Halo semuanya, Ayah Alfi Syahroni. Selamat malam semuanya. Dari NTT. Wah, luar biasa nih. Luar biasa nih dari NTT. Jauh banget ya. Dari NTT, dari Bogor, dari Bandung, dari Sabang sampai Merauke, pada malam hari ini hadir untuk bersama-sama belajar mengenai gizi pada anak. Nah, sesudah tadi dipaparkan oleh Putri secara singkat bahwa 3 tahun terakhir ini kita dihadapi oleh pandemi, sehingga kita dituntut untuk berdiam diri di rumah. Tapi hal itu menjadi suatu masalah baru nih. Ternyata tidak hanya masalah bagi orang dewasa, ternyata juga menjadi masalah bagi anak-anak, yaitu terjadinya obesitas karena kurangnya aktivitas selama pandemi kemarin. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nah, kalau boleh tahu nih, di sini apakah semuanya seorang bunda dan ayah atau ada yang belum menikah nih? Penasaran saya. Boleh dong tulis di kolom chat apakah ada yang belum menikah tapi sudah pengen belajar nih mengenai ilmu gizi tentang anak. Sambil saya menyiapkan. Ini ada Kak Novi, belum menikah nih, wah luar biasa nih. Sudah belajar nih ya kan, dari sekarang. Ada yang juga mahasiswa kebidanan, wah luar biasa nih. Belum menikah juga dari Stikes, Kak Endang Amanat. Oke, halo Kak. Luar biasa nih antusiasnya pada malam hari ini, para peserta. Oke, saya izin langsung share screen. Nah, bagaimana sih peran gaya hidup sehat dalam mencegah anak mengalami obesitas? Tadi sudah saya perkenalkan secara singkat. Nah, di sini ayah dan bunda, kalau mendengar kata malnutrisi, apa sih yang ada dalam pikiran ayah dan bunda? Boleh dong tulis di kolom chat. Sepengetahuan ayah dan bunda ini, malnutrisi ini apa sih? Kurang nutrisi, kekurangan nutrisi, oke. Ada lagi? Malnutrisi itu suatu keadaan yang bagaimana sih? Mal dan nutrisi. Nutrisi itu gizi. Mal, seperti malpraktek ya kan, kesalahan pada praktek. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kalau foto-foto anak atau balita ini, apa sih yang ada di pikiran bunda dan ayah ketika melihat anak-anak dengan kondisi seperti ini? Boleh dong tulis di kolom chat. Apa sih yang terjadi dengan anak balita ini? Gizi buruk dari Kak Anastasia, kurang gizi, benar banget. Mutia Mazida, Kak Mutia Mazida, benar banget ya. Kalau balita-balita ini terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tulangnya terlihat, kemudian wajahnya yang seperti orang tua, ini adalah salah satu ciri-ciri anak yang mengalami gizi buruk. Nah, kalau ini, ketika melihat foto atau bertemu dengan bayi dan balita seperti ini, apa sih respon dari bunda dan ayah? Boleh dong tulis di kolom chat. Kalau melihat foto seperti ini atau bertemu langsung nih ketika tetangga kita atau teman kita, oke, obesitas, ada yang sudah beranggapan obesitas anak ini. Obesitas. Oke, gemoy. Nah, ini nih, gemoy banget. Emang bener ya, kalau
anak seperti ini tuh terlihat gemoy dan sangat lucu, menggemaskan gitu ya kan. Oke, overweight. Oke. Nah, kebanyakan masyarakat kita saat bertemu dengan bayi dan balita dengan penampakan yang seperti ini, pipinya gembul, terus banyak lipatan-lipatan lemak seperti roti bantal ya kan, di tangan, di perut, di dada, itu pasti beranggapan bahwa bayi itu lucu, balita itu gemoy ya kan, balita itu menggemaskan, dan menganggap bahwa hal ini adalah hal yang wajar bagi seorang bayi dan balita, bahkan anak-anak. Tapi ternyata yang namanya malnutrisi itu ternyata tidak hanya mengalami gizi kurang atau undernutrition, tapi ternyata gizi lebih atau overnutrition itu adalah suatu masalah yang harus mendapatkan perhatian penuh juga. Jadi malnutrisi itu apa sih? Malnutrisi itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami ketidakseimbangan zat gizi, baik itu kurang gizi maupun gizi lebih atau kelebihan gizi. Kalau anak yang mengalami kekurangan gizi, itu bisa mengakibatkan anak mengalami underweight atau berat badan berkurang, atau berat badan kurang dari usianya. Wasting itu berat badan dengan tinggi badannya itu tidak seimbang atau gizi kurang. Kemudian stunting, tinggi badannya tidak sesuai dengan usia, kekurangan zat gizi lain, contohnya adalah kekurangan zat besi, terjadinya anemia. Nah, gizi lebih atau kelebihan gizi itu juga termasuk malnutrisi dan bisa mengakibatkan anak punya berat badan yang berlebih atau overweight, bahkan bisa obesitas. Dan ternyata obesitas pada anak itu juga suatu masalah yang terjadi di dunia. Pada tahun 2020 terjadi kasus 39 juta balita di dunia mengalami obesitas dan overweight. Nah, ini persebaran di seluruh dunia bahwa obesitas yang terjadi pada bayi dan balita itu terjadi di seluruh dunia. Bahkan banyak atau lebih besar kejadiannya itu pada negara-negara yang maju. Dan ini Indonesia juga termasuk dalam negara yang sedang mengalami atau menghadapi masalah obesitas dan overweight pada anak. Oke, dan ini tren status gizi balita di Indonesia yang terbaru adalah dari hasil survei status gizi Indonesia, terlihat bahwa meskipun overweight pada balita ini terjadi penurunan, tapi angka overweight ini masih ada di Indonesia. Dan ini tren obesitas pada anak dan remaja usia 5 sampai 19 tahun di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2019 ini terlihat terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Nah, sebenarnya obesitas itu apa sih? Kita dari tadi membahas soal obesitas terus. Sebenarnya obesitas itu apaan sih? Jadi, obesitas itu adalah suatu kelebihan berat badan sebagai akibat dari timbunan lemak yang berlebihan. Nah, penyebab dari obesitas itu apa sih sebenarnya? Jadi, obesitas itu penyebabnya banyak, baik dari faktor genetik, faktor lingkungan, perilaku, bahkan faktor psikologi itu bisa menyebabkan anak mengalami obesitas. Kalau faktor genetik, misalkan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya yang mengalami obesitas, anak itu akan memiliki atau menurun dari orang tuanya, akan memiliki resiko mengalami obesitas juga. Tapi kalau orang tua kedua-duanya yang mengalami obesitas itu cenderung lebih besar resiko anak akan mengalami obesitas daripada cuma salah satu saja orang tua yang mengalami obesitas. Tapi apakah anak yang punya resiko obesitas karena faktor genetik tidak bisa punya berat badan yang ideal? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena sebenarnya faktor lingkungan dan perilaku inilah yang menjadi faktor utama dan faktor terbesar terjadinya anak yang mengalami obesitas. Jadi misalkan nih, ada dua orang tua, ada ayah dan bunda yang mengalami obesitas. Kemudian sadar nih kalau
anaknya nanti punya resiko obesitas yang sangat besar. Akhirnya kedua orang tua ini memutuskan untuk mengubah perilaku menjadi pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan yang lebih sehat, kemudian lebih aktif. Nah, akhirnya perilaku ini bisa dicontoh oleh anaknya dan bisa dijadikan sebagai pola asuh kepada anak. Dan ini bisa salah satu upaya untuk mencegah anak mengalami obesitas. Kemudian ada faktor lingkungan dan perilaku dari pola asuh orang tua, sekolah, demografi, dan sosial budaya yang membentuk anak itu memiliki perilaku makan melebihi kebutuhan dari harian, kemudian suka makanan yang tinggi kalori, gula, garam, dan lemak, kemudian konsumsi sayur, kurang suka terhadap konsumsi sayur dan buah, kurang juga melakukan aktivitas fisik. Nah, yang terakhir itu adalah faktor psikologi. Biasanya nih, anak usia remaja ini, dan terutama pada wanita ya, pada remaja wanita, itu cenderung mulai merasakan emosi seperti sedih, senang, galau, dan biasanya adalah melampiaskan emosi-emosi itu kepada makanan, dan makanan yang dipilih adalah makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi garam, dan juga tinggi lemak. Dan ini bisa meningkatkan risiko anak mengalami obesitas. Nah, ini dari penjelasan dari kenapa sih makanan dan aktivitas itu sangat mempengaruhi anak mengalami obesitas. Jadi adanya keseimbangan energi. Kalau anak makan kurang dari kebutuhan harian dia, tapi dia tetap aktif setiap harinya, anak akan mengalami penurunan berat badan, bahkan bisa mengalami underweight. Kalau anak ini makan makanan yang bergizi, kemudian makan makanan yang bergizi seimbang, suka sayur, kemudian jarang makan makanan yang tinggi kalori, lemak, gula, dan juga garam, dan juga tapi anak ini selalu aktif nih, anak ini tetap aktif setiap harinya, maka berat badannya tetap normal, dan sehat. Nah, beda lagi nih, inilah yang menjadi penyebab anak mengalami obesitas, yaitu kalori in atau kalori yang masuk dari makanan itu lebih besar daripada kalori out atau dari kalori yang dikeluarkan dari aktivitas. Jadi anak ini suka makan makanan yang tinggi kalori, kemudian setiap harinya melebihi kalori harian, tapi aktivitasnya minim. Tapi anak ini mageran, akhirnya inilah yang mengakibatkan anak mengalami obesitas. Nah, kapan sih anak itu dikatakan obesitas? Apakah cuma kata tetangga aja, ih anak kamu obesitas tuh harus ada penanganan? Itu enggak ya. Ada cara ukur atau pengukuran tersendiri bagaimana anak itu dikatakan obesitas atau tidak. Yaitu dengan cara mengukur IMT menurut usia. Jadi nih, bunda dan ayah bisa mengukur berat badan dan tinggi badan dari anak, kemudian dihitung nih IMT-nya berapa. Mengukur IMT-nya itu sama seperti menghitung IMT orang dewasa, yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter, kemudian dikuadratkan. Nah, kalau orang dewasa, IMT berhenti sampai di sini ya. Itu sudah bisa diketahui apakah obesitas atau tidak kalau orang dewasa. Kalau anak tidak cukup cuma IMT saja, harus dimasukkan nih ke dalam suatu grafik. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, grafik seperti ini nanti diplotting nih IMT sesuai dengan usia. Nah, nanti akan ketemu nih titiknya nanti ada di mana. Dan anak usia 0 sampai 60 bulan yang dikatakan obesitas itu adalah IMT yang berada di atas garis plus 3 standar deviasi. Yang ini. Kalau anak usia 5 sampai 18 tahun yang mengalami yang dikatakan obesitas itu adalah anak yang memiliki IMT berada di atas garis plus 2 standar deviasi. Jadi contohnya gini, saya punya anak nih, contohnya saya punya anak laki-laki usia 10 tahun, kemudian setelah saya ukur berat badan dan tinggi badan, kemudian saya hitung IMT-nya, ternyata IMT anak saya 24 nih.
Oke, saya masukkan ke dalam tabel indeks massa tubuh menurut usia anak laki-laki 5-18 tahun nih. IMT-nya 24, usia 10 tahun, berarti berada di sini. Berada di atas garis 2, berarti menandakan kalau anak saya mengalami obesitas. Gitu, Bunda dan Ayah. Jadi grafik ini bisa didapatkan di dalam buku KIA atau KMS, ada juga di Google, bisa di-download, banyak di Google, atau ada juga aplikasi, baik dari aplikasi gizi yang saya tahu itu Dieducate, itu ada KMS juga untuk menunjukkan pertumbuhan anak, ada juga aplikasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu juga yang saya tahu, yang ada untuk yang bisa memfasilitasi untuk memberitahu status gizi dari anak. Nah, apa sih dampak dari anak yang mengalami obesitas ini? Yang pertama adalah perkembangan motorik akan terhambat. Kenapa sih perkembangan motoriknya akan terhambat? Nah, biasanya anak, terutama bayi dan balita yang mengalami obesitas cenderung malas untuk beraktivitas, ya kan, malas untuk bergerak. Akhirnya dia tidak mau untuk mengeksplor, untuk melakukan belajar, misalkan belajar merangkak atau belajar berdiri, belajar berjalan, dia akan malas untuk bergerak, dan ini bisa menghambat perkembangan dari motorik anak. Kemudian dampak negatif dari anak yang mengalami obesitas adalah kesulitan bernafas saat tidur karena tumpukan atau penimbunan lemak di dalam tubuhnya, sehingga anak itu akan mengalami kesulitan untuk bernafas. Dan biasanya anak-anak yang obesitas itu ngorok atau berdengkur ya saat tidur. Kemudian prestasi akademik di sekolah juga terganggu. Nah, dan ini sudah ada penelitiannya bahwa anak yang obesitas itu memiliki prestasi akademik yang lebih rendah daripada anak-anak yang punya berat badan yang normal. Kemudian ada gangguan psikologi juga, di mana anak-anak yang obesitas itu biasanya anak-anak yang mengalami obesitas biasanya akan mengalami bully dari teman-temannya, kemudian mengalami ejekan dari teman-temannya. Hal ini akan mengganggu dan juga menurunkan kepercayaan diri dari anak-anak itu, menurunkan keberhargaan diri dari anak-anak itu, sehingga punya dampak negatif bagi psikologi anak. Kemudian tidak hanya itu, anak yang obesitas itu juga beresiko mengalami obesitas juga saat dewasa. Kenapa? Karena pola hidup atau pola makan yang tidak sehat, kemudian kurang aktif, itu menjadi suatu kebiasaan yang dibawa hingga dewasa. Dan itu bisa meningkatkan risiko anak mengalami obesitas saat dewasa nanti. Kemudian dari kesehatan juga punya dampak negatif nih, dari mudah sakit, kemudian terjadi perlemakan hati, kemudian asma, kemudian adanya masalah hormonal dan reproduksi. Dan ini biasanya nih terjadi pada remaja, anak-anak remaja putri, biasanya bisa terjadi yang namanya PCOS. PCOS itu ya salah satu akibat dari obesitas ini, biasanya terjadi masalah menstruasi, kemudian masalah gula darah, termasuk seperti orang diabetes ya, punya juga risiko terjadi diabetes karena terjadinya PCOS ini. Nah, kemudian yang paling tidak diinginkan ini adalah risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain yang bisa saja terjadi lebih cepat. Dan bagaimana sih cara mencegah anak mengalami obesitas? Nah, yang pertama itu adalah kita bisa memberikan ASI eksklusif nih sampai bayi usia 6 bulan, karena ASI itu alami ya, tidak ada tambahan sama sekali. Kemudian setelah 6 bulan diberikan MPASI sesuai dengan usia, baik dari jumlah, kemudian
jenis dari makanannya dan juga tekstur dari makanan itu disesuaikan dengan usia dari anak. Kemudian batasi makanan dan camilan yang tinggi kalori, gula, dan juga garam. Dan ini bisa menjadi alternatif nih. Contohnya kita memberikan anak makanan-makanan yang tinggi kalori seperti ini itu sebagai makanan rekreasional. Misalkan selama 2 minggu itu cuma sekali atau 1 minggu sekali. Jadi tidak menjadi makanan utama setiap harinya. Nah, mulai perkenalkan anak dengan aneka ragam makanan yang sehat. Nah, ini bisa salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua ini adalah dengan makan bersama dengan anak di meja makan. Nah, dan ini bisa makanan yang dimakan oleh kedua orang tua itu bisa dicontoh oleh anak. Dan kalau orang tuanya makan makanan yang sehat, yang bergizi seimbang, itu akan dicontoh oleh anaknya juga. Terus kemudian makan sesuai pedoman gizi seimbang dan isi piringku. Jadi setiap kali makan ada makanan sumber karbohidrat, kemudian ada makanan sumber protein, lemak dari lauk hewani maupun lauk nabati, kemudian ada sumber makanan sumber vitamin, mineral, dan juga serat dari sayur dan buah. Kemudian batasi screen time dan juga perbanyak aktivitas fisik. Nah, kalau zaman sekarang nih ya kan banyak nih para orang tua yang memilih untuk memberikan handphone atau memberikan tontonan kepada anak biar diem gitu kan, biar nggak rewel. Padahal hal ini bisa mengakibatkan anak itu malas untuk bergerak, sehingga bisa mengurangi aktivitas dari anak dan bisa meningkatkan terjadinya obesitas pada anak. Kemudian tidak makan sambil menonton dan main handphone. Kenapa? Karena saat makan dan dibarengi dengan menonton atau main handphone, ini akan mengurangi kepekaan anak terhadap rasa kenyang yang seharusnya dirasakan, sehingga anak tidak bisa merasakan kenyang dan cenderung untuk terus makan, dan ini bisa meningkatkan resiko obesitas terhadap anak. Terus pantau berat badan secara rutin bisa dilakukan 1 bulan sekali. Ini bisa juga sebagai upaya untuk mencegah anak mengalami obesitas. Kemudian yang terakhir itu adalah membawakan bekal ke sekolah untuk anak. Nah, biasanya di sekolah itu kan makanannya yang dijual adalah cenderung yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, tinggi kalori, gula, garam, lemak gitu kan. Nah, kita membawakan bekal pada anak, membawakan bekal makanan, terus membawakan snack berupa buah-buahan, ini bisa menurunkan kapasitas atau jumlah anak untuk jajanan yang di sekitaran sekolah. Nah, ini isi dari pedoman gizi seimbang. Jadi sekarang kalau ada yang bilang makan itu harus 4 sehat 5 sempurna, itu sudah tidak berlaku lagi ya Bunda Ayah. Sekarang yang berlaku adalah pedoman gizi seimbang, di mana di sini diatur nih baik dari jenis, jumlah, dan juga apa yang harus dilakukan untuk keadaan kita supaya sehat selalu. Nah, yang paling banyak, yang paling bawah ini adalah sumber karbohidrat, bisa didapatkan dari nasi, ubi, kentang, dan dalam sehari bisa dimakan sebanyak 3-4 porsi. Kemudian ada sayur 3-4 porsi, kemudian buah 2-3 porsi, dan lauk pauk nih sebagai sumber protein dan lemak, baik dari hewani seperti daging, telur, ayam, susu atau ikan, dan juga dari protein hewani, baik dari tempe, kemudian bisa tahu, bisa kacang-kacangan, dan yang terakhir kita batasi nih konsumsi anak terhadap gula, garam, dan minyak. Kita batasi gula sebanyak 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan. Nah, biasanya ini kandungan gula, garam, dan minyak ini tersembunyi nih, banyak tersembunyi di
dalam snack-snack anak atau camilan anak. Nah, ini bisa kita berikan alternatif nih seperti buah, kemudian olahan di rumah, mengolah sendiri yang bisa meminimalisir anak mengkonsumsi gula, garam, dan minyak yang berlebihan. Nah, pedoman gizi seimbang juga menyarankan kita untuk minum air putih minimal 8 gelas, memantau berat badan secara rutin, kemudian aktif, selalu aktif, baik melakukan aktivitas fisik maupun latihan fisik, dan selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Dan ini adalah porsi makan setiap umur. Jadi setiap umur itu ada spesifik bagaimana porsi makan di dalam satu piring. Ada anak usia 6 bulan sampai 24 bulan itu jadi dalam satu piring itu ada 4 macam, di mana 35% dari piring itu berisi makanan pokok. Kemudian 1/4 bagian dari piring berisi sayur dan buah, kemudian sisanya lauk pauk. Lauk pauk di mana 10% dari piring itu diisi dengan lauk lauk nabati. Jadi untuk anak usia 6 bulan sampai 24 bulan itu tidak hanya mengkonsumsi lauk hewani ya, tapi ada 2 jenis, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Nah, kalau untuk anak usia 2 sampai 5 tahun itu porsi makan dalam satu piring bisa dicontoh seperti ini. Jadi satu piring bisa dibagi menjadi 3 bagian. Jadi 1/3 itu berisi makanan pokok, 1/3 berisi sayur dan buah, kemudian 1/3 lagi berisi lauk pauk. Nah, untuk anak-anak remaja bisa menggunakan piring makan usia untuk orang dewasa. Nah, apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini? Jadi anak yang obesitas itu seharusnya bukan lagi dianggap yang hal wajar dan bukan lagi dianggap sebagai hal yang menggemaskan justru ya. Karena obesitas ini merupakan salah satu masalah gizi. Kenapa? Karena obesitas ini punya dampak yang negatif, baik bagi perkembangan anak, kecerdasan anak, kesehatan, bahkan bagi psikologi anak itu juga akan berdampak negatif. Nah, genetik itu memang mempengaruhi anak mengalami obesitas. Namun, bisa dicegah dengan dukungan dari lingkungan dan penerapan dari pola makan sehat serta aktif melakukan aktivitas fisik. Nah, Bunda dan Ayah kalau mau melakukan konsultasi bisa konsultasi di aplikasi Gizi Nusantara bersama dengan saya. Aplikasi ini bisa didapatkan di Google Play Store. Jadi nanti Ayah dan Bunda itu bisa klik di bagian konsultasi di bawah ini, kemudian pilih bidang konsultasi, bisa memilih gizi untuk bayi, anak, remaja, atau bisa memilih pengaturan atau manajemen berat badan. Nah, nanti bisa diklik atau di search nama saya Silviana Putri, nanti akan ketemu dan bisa langsung konsultasi. Kalau mau ingin bertanya ataupun ingin mengetahui edukasi gizi, saya juga ada di sosial media, baik di Instagram maupun di TikTok. Boleh kalau mau bertanya-tanya, boleh DM. Kalau mau di-follow juga silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Kak Putri. Baik, Kak. Thank you banget, Kak, untuk pemaparan materinya. Bagi Bunda dan Ayah yang mau bertanya langsung bisa di kolom komentar ya. Oke, baik. Nah, bisa langsung di kolom komentar ya. Nah, ternyata dari paparan Kak Silvi tadi, nah tentang malnutrisi nih, kan kayak saya gitu. Kebanyakan yang saya nggak tahu banyak tentang ilmu gizi dan lain-lain. Kirain malnutrisi itu hanya buat yang kekurangan atau badannya yang kurus saja nih biasanya, dan ternyata itu
yang berlebihan juga termasuk ke dalam malnutrisi. Lalu tadi juga ada faktornya dari genetik, juga faktor lingkungan. Jadi sebenarnya untuk faktor lingkungan itu emang benar harus dari orang tuanya ya, Kak. Dari orang tuanya juga ngedukung banget untuk anaknya juga ngubah pola hidupnya, pola makannya juga agar lebih baik untuk tidak obesitas. Karena seperti yang Kakak paparin juga nih, yang tadi dampak-dampak dari obesitas itu juga ngeri juga ya Kak ya, ngeri kayak prestasi menurun, terus juga bisa lead ke diabetes, serangan jantung dan lain-lainnya ya. Cukup mengerikan ya Bunda Ayah. Nah, untuk itu mulai saat ini dari sekarang juga Bunda Ayah bisa mulai menerapkan cara atau pola gaya hidup sehat. Oke. Kita masih nunggu nih pertanyaan dari Bunda Ayah. Boleh banget ya langsung di kolom komentar. Nanti bakal kita bacain. Nah, kalau kakak sendiri itu khususnya itu ke sport nutritionist ya, Kak ya? Iya, saat ini memang sudah hampir 3 tahun saya bekerja sebagai ahli gizi atlet sport nutritionist di klub tenis meja. Oke, nah jadi mungkin Bunda dan Ayah yang di sini ada anaknya yang juga tertarik dengan olahraga atau cita-citanya juga ingin menjadi atlet. Mungkin Bunda dan Ayah bisa berkonsultasi langsung nih sama Kak Silvi ya untuk gimana nih cara pola makannya dan juga pola gaya hidup sehatnya, olahraganya yang kira-kira bisa membantu anak untuk memiliki fisik yang kuat, lalu juga sehat ya Kak ya. Oke. Nah, ini sudah ada dari Bunda Mutia. Mengatasi anak yang kurus walaupun makannya banyak, bagaimana ya Kak? Sama anak yang suka sekali makan dengan sosis atau bakso yang gurih-gurih. Terima kasih. Nah, boleh Kak dari Bunda Mutia. Oke, bagaimana cara yang sangat efektif mengurangi obesitas karena kalau anak sudah terbiasa porsi banyak pasti akan susah. Oke, kita bisa Bunda bisa menggunakan pedoman dari isi piringku. Jadi itu kan jadi dalam sekali makan itu upayakan selalu ada makanan sumber karbohidrat, protein, kemudian dari serat dari sayur dan buah. Sebenarnya sayur dan buah itu adalah kunci dari perut kita itu merasa kenyang lebih lama. Jadi selalu tersedianya sayur dan buah dalam makan kita sehari-hari itu bisa menurunkan rasa lapar kita yang terlalu cepat. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh Bunda di sini nih. Jadi tidak hanya memberikan cuma nasi, misal bakso atau nasi sama lauk nih biasanya kan yang terbiasa nih biasanya anak-anak sekarang diberikan, apalagi kalau sarapan diberikan nasi sama telur terus dikasih kecap, bukannya sama sayur ya kan. Nah ini yang kurang tepat, justru harus diberikan sayur dan buah. Kenapa? Karena sayur dan buah ini bisa mengontrol anak merasa lapar lebih cepat, jadi anak akan merasa kenyang lebih lama dan juga akan membatasi porsi makan yang berlebihan pada anak. Begitu. Oke. Nah, Kak, gimana nih kan kalau misalkan dalam makanan itu harus ada buah sama sayur. Nah, gimana kalau misalkan anaknya itu nggak doyan gitu sama sayur ataupun buah kayak gitu, Kak? Nah, ini nih biasanya yang sering terjadi ya pada anak-anak. Sebenarnya itu adalah kuncinya itu adalah dari pola asuh kedua orang tuanya. Jadi orang tua itu adalah orang terdekat. Jadi orang pertama yang dilihat sebagai role model bagi anak. Kalau orang tuanya saja tidak suka makan sayur dan buah, terus kenapa harus anak dituntut untuk makan sayur dan buah ya kan? Jadi yang pertama yang menjadi role model dalam keluarga untuk anak itu ya dari orang tua. Jadi orang tua harus memperbaiki dulu nih pola makannya. Dari orang tua itu akan
lama-lama anak akan mencontoh di pola makan yang sehat dari orang tuanya, seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti berarti itu contoh dari faktor lingkungan juga ya, Kak? Atau bisa juga nih, misalkan dengan membuat menu makan yang menarik bagi anak, misalkan menambahkan sayur ke dalam omelet, atau menjadikan sayur sebagai topping di atas pizza. Itu kan hal-hal yang menarik, makanan-makanan yang disukai oleh anak, itu kita tambahkan sayur, sehingga anak itu bisa belajar untuk makan sayur, seperti itu. Oke, jadi nih Bunda dan Ayah juga kalau misalkan anak sulit makan sayur atau buah, nah Bunda dan Ayahnya juga jangan jarang juga makan sayur atau buah gitu ya, harus sering juga di depan anak. Dan untuk mungkin menu makanannya itu lebih dikreasiin lagi ya, banyak banget nih ide-ide memasak empati yang bisa Bunda dan Ayah contoh gitu. Lalu tadi Kak dari Bunda Mutia, nih ada mengatasi anak yang kurus walaupun makanannya banyak itu kayak gimana? Terus anaknya itu lebih suka makanan sosis atau bakso yang gurih-gurih. Nah, kira-kira gimana nih Kak untuk mengatasinya? Mengatasi anak yang kurus walaupun makannya banyak bagaimana ya Kak? Sama anak yang suka sekali makan dengan sosis atau bakso yang gurih-gurih. Oke, anak yang kurusnya ini apakah cuma sebagai kurusnya karena pendapat saja, cuma alat ukur atau tolak ukurnya itu sebagai pandangan mata, atau dari sudah diukur nih berat badan dan tinggi badannya, dan juga sudah diplotting di grafik pertumbuhan anak. Kalau memang anak mengalami kurus, ternyata di grafiknya bisa dengan menambahkan makanan yang misalkan nih kita tambahkan porsi anak, atau dengan kita mengkreasikan camilan-camilan anak yang tinggi kalori. Misalkan kita buat jus alpukat yang tinggi kalori seperti kan, terus kemudian dimsum itu kan tinggi kalori juga, ada karbohidrat, protein di dalamnya. Dan sebenarnya makannya banyak ini juga hal yang setiap orang itu akan berpendapat yang berbeda-beda, atau ini subjektif, nilainya pandangannya adalah subjektif. Makanya banyak itu seberapa, karena setiap orang itu akan berpandangan atau menilai makanan banyak itu berbeda-beda jumlahnya. Betul, apakah memang benar-benar jumlahnya anak ini jumlahnya banyak ini dipastikan dulu banyaknya seberapa, apa cuma pendapatnya orang tua saja nih yang makannya banyak tapi ternyata asupannya memang kurang nih, dan juga anaknya juga ternyata aktif, makanya tidak terjadi peningkatan berat badan, atau anak ini mengalami berat badan yang kurus. Terus sama anak yang suka sekali makan dengan sosis atau bakso yang gurih-gurih. Nah, bisa ditangani nih dengan sosis dan bakso itu tadi sebagai topping atau tambahan makanan. Misalkan nih, makan dalam satu kali makan itu tidak hanya sosis atau bakso saja yang menjadi sumber protein atau lauk, tapi ada lauk lain seperti ditambahkan ayam ya kan sebagai tambahan proteinnya. Jadi protein kebutuhan anak itu tercukupi seperti itu. Oke, baik Kak. Dan ini kalau misalkan ini Kak, ada anak yang kurus kan kadang ada yang susah gemuk. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa nih Kak? Penyebabnya sama ya seperti tadi, ada 3, bisa dari genetik itu juga bisa mempengaruhi, tapi faktor genetik itu tadi tidak sebesar dari faktor lingkungan dan perilaku dari anak, seperti itu. Jadi faktor utama memang adalah faktor lingkungan dan faktor perilaku, terutama faktor asupan dan juga aktivitas dari anak. Oke, jadi lebih diperhatikan lagi untuk menu atau asupan kalorinya apakah seimbang atau tidak ya Kak. Nah, kira-kira nih Kak, kalau misalkan ada anak obesitas, nah kita tuh mulai mau mencoba untuk mengubah pola hidup si anak itu dengan mulai berolahraga. Tapi kan kalau misalkan yang obesitas itu kadang aktivitas fisik itu kan kurang Kak. Nah, kira-kira gimana nih Kak cara awalnya gitu?
untuk bisa mulai sedikit demi sedikit agar dia mau beraktivitas olahraga gitu. Nah, sebenarnya kegiatan kita sehari-hari, mengajak anak melakukan aktivitas sehari-hari di rumah itu juga termasuk aktivitas fisik yang bisa dilakukan dengan anak dulu. Misalkan nih, mengajak anak untuk berkebun, terus kemudian mengajak anak untuk memasak bareng nih. Nah, itu kan bisa meningkatkan aktivitas anak di rumah juga. Nah, terus misalkan nggak perlu deh ajak anak jogging, tapi coba jalan aja di setiap pagi, setiap minggu nih, jalan bersama ayah dan bundanya bareng-bareng di taman, ajak jalan. Nggak perlu jogging atau lari, cukup dengan jalan aja. Itu kan hal-hal kecil yang bisa dilakukan bersama anak yang punya dampak positif nih, bisa meningkatkan aktivitas pada anak. Seperti itu. Oke, jadi aktivitas-aktivitas kecil bersama bunda atau ayah seperti berkebun, memasak juga itu bisa dimulai ya dari situ. Lalu bukan jogging sih, jalan-jalan kecil mungkin tiap hari gitu ya, Kak diajak jalan kayak gitu. Nanti perlahan-lahan bisa coba jogging kayak gitu, lari mungkin ya Kak. Oke, terus ada lagi nih pertanyaan dari Kak Enang. Makanan apa yang bermanfaat untuk menutrisi rambut dan mata, Kak? Oke. Makanan apa sih yang bermanfaat untuk menutrisi rambut dan juga mata? Baik, sebenarnya kuncinya itu adalah gizi seimbang ya. Sebenarnya mata dan rambut itu juga butuh protein dari lauk-lauk hewani maupun lauk nabati. Biasanya nih orang-orang yang berdiet itu salah satu diet ketat, salah satu efeknya itu adalah rambut rontok kan. Nah, karena kebanyakan dari mereka itu adalah mengurangi asupan proteinnya tidak cukup. Itulah kenapa asupan gizi seimbang itu harus cukup. Kemudian dari vitamin dan mineral, kemudian seperti vitamin E dari kacang-kacangan, kemudian ada zinc dari sayur dan buah, kemudian dari lauk pauk itu juga bisa bermanfaat bagi rambut dan juga mata. Seperti itu. Oke, baik. Nah, tapi Kak kalau misalkan yang berlebihan berat badan gitu, apa punya resiko juga buat rambutnya rontok atau kayak gimana enggak, Kak? Sorry, gimana Kak? Kalau yang berlebihan berat badan seperti obesitas gitu, ada kemungkinan untuk terjadi resiko kerontokan rambut juga atau enggak, Kak? Yang obesitas, kalau memang kekurangan zat gizi, seperti zat gizi mikro ya, vitamin dan mineralnya kurang, tapi kelebihan kalori, ya bisa saja mengalami kerontokan rambut, mengalami masalah pada rambut, seperti itu. Oke, Kak. Lalu kalau misalkan anak misalkan bayi gitu, kadang ada yang bilang rambutnya rambut jagung gitu, udah berapa tahun tapi rambutnya masih sedikit. Nah, kira-kira itu apa juga termasuk ke dalam faktor asupan makanannya atau kayak gimana, Kak? Nah itu ada dua faktor, karena memang faktor genetik itu juga bisa memengaruhi ketebalan rambut dari anak, juga dari faktor dari asupan makan itu juga mempengaruhi. Seperti itu.